Persoalan demokrasi mengemuka dalam debat perdana yang berlangsung Selasa malam. Saling sanggah antar capres pun berlangsung dalam isu ini. Saling sanggah antar capres berlangsung saat pembahasan demokrasi di Indonesia. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai adanya masalah serius terkait rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik yang menjadi salah satu penegak demokrasi. Anies mengatakan setidaknya ada 3 indikator iklim demokrasi yang sehat, yaitu kebebasan berbicara, oposisi yang bebas mengkritik pemerintah, dan proses pemilihan umum yang netral, transparan, jujur, dan adil. Persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Menanggapi pernyataan Anies, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto justru menilai apa yang disampaikan Anies Baswedan terhadap menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia terlalu berlebihan. Bahkan Prabowo mengklaim terpilihnya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta merupakan hasil dari berjalannya demokrasi. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Okay? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.